Saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya ada seorang bertanya kepada saya, gitu. Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin, sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya Pak. Saya merasa kesel. Saya merasa sakit hati sama orang itu. Sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, teman-teman semuanya, pada bagian ini marilah kita sama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ini, di mana murtadin ini mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika dia mendengarkan ceramah dari Ustadz Abdul Somad yang mencoba melecehkan salib, mencoba merendahkan salib dengan mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafir, akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan agama Islam dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Marilah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Puncaknya Pak, saya dengar Ustadz Abdul Somad. Jadi sebelumnya saya udah dengar Ustadz Abdul Somad itu bagaimana. Saya dengar Ustadz Abdul Somad itu yang ceramahnya ceritanya ada seorang bertanya kepada saya, gitu. Bapak, saya kalau ngelihat salib itu saya gemeteran gitu. Kenapa itu Pak? Somad itu bilang begini, oh itu ada jin kafir. Jadi ada jin kafir, tangan dia sambil dibentangin, sampai pala dia, oh madep kiri apa madep kanan gitu. Gitu. Itu saya herannya Pak. Saya merasa kesel. Saya merasa sakit hati sama orang itu. Sama Abdul Somad itu. Saya sakit hati. Karena apa? Karena Nabi Muhammad, Rasulullah Nabi Muhammad itu orang yang mulia, yang akhlaknya bagus. Menurut saya akhlaknya bagus. Kok Ustadz Abdul Somad seperti itu? Yang sekolahnya tinggi, yang sekolahnya sudah kemana-mana. Kok akhlaknya seperti itu? Jadi maksud saya, dia nggak usah harus bilang ada segala macam ada jin. Saya bilang itu. Itu sama juga sudah menghina agama orang. Saya bilang itu. Sudah menghina. Kan sudah ada dia, pernah saya dengar katanya kalau kita menghina atau melecehkan agama sesembahan orang lain dan Allah kita juga akan dilecehkan. Gitu. Saya tersinggung begitu karena saya sangat memuliakan Allah, saya sangat memuliakan Nabi Muhammad, gitu. Tapi ini si Somad ngomongnya kayak begitu, gitu kan? Saya merasa sakit hati, tersinggung. Sama juga menurut saya, jadi dia tidak memuliakan Allahnya dan dia tidak memuliakan Rasulullah. Ya, ada apa ini, saya bilang gitu. Kok bisa kayak begini? Saya pertama sebelumnya dia ada orang yang bertanya itu, saya suka itu nonton dia itu. Wah, dia orang pintar banget. Tiba-tiba dia viral begitu ramenya sampai bukan sejuta umat lagi, udah berjuta-juta umat, dia banyak umatnya. Sakit hati saya sama dia. Nah dari situ Pak, dari situlah saya pengen tahu apa sih isi Alkitab itu. Kok sampai sebegitunya Somad menghina uh, sesembahan orang. Saya pengen tahu isi Alkitab bagaimana. Tapi puji Tuhan melalui HP tiba-tiba saya bisa dapat Alkitab. Saya baca Alkitab Pak. Padahal dulu saya kalau bilang megang Alkitab itu haram, nggak boleh. Jadi nggak boleh megang Alkitab, haram. Saya baca Alkitab Pak. Waduh, kok enak banget baca Alkitab ini. Saya baca terus.
Seneng saya baca tuh Pak, baca Alkitab. Wah, gimana ini ya, saya mau belajar Alkitab ini sih, Pak. Ingat saya sama teman saya tuh, yang namanya si Butet itu. Baru ingat sama si Butet tuh. Saya telepon dia Pak. Itu kalau nggak salah udah 4 tahun yang lalu saya telepon dia. 4 tahun atau 3 tahun yang lalu saya telepon. Saya tanya sama dia, Ted, ini Ted, dia bilang, gue ini kemarin ada mimpi. Saya ceritain Pak mimpinya tuh. Yang mimpi yang tadi saya ceritain sama mereka. Sama si Butet itu. Herannya saya Pak, sama dia. Dia bilang gini malah sama saya. Sekarang begini aja, toh lu berdoa sama Allah lu berdoa yang sungguh-sungguh, lu berdoa sama Allah lu minta jalan yang terbaik, jalan yang benar tuh yang mana lu minta, lu mohon aja sama Allah lu. Heran saya Pak, kok dia ngomong begitu, saya bilang gitu. Kan kalau saya tanya mimpi saya dengan ustaz-ustaz yang saya tahu itu kan pasti jawabannya, itu dari iblis. Makanya saya nggak mau tanya mimpi-mimpi saya itu, saya nggak mau tanya sama ustaz karena saya tahu. Orang saya eh, baca hati ustaz aja saya bisa tahu. Dulu saya tanya sama dia, sama ustaz itu, saya bilang gitu. Dia malah bilang begitu. Kok lain, saya bilang gitu. Katanya orang Kristen itu malah ngajak-ngajak orang Kristen, orang masuk Kristen nanti dikasih Indomie, dikasih duit segala macam. Nah ini kok saya enggak? Kok saya malah dibilang begitu? Kan jadi penasaran sama saya Pak. Lah kok dia malah bilang begitu, saya bilang. Nah, kebingungan saya bagaimana ini saya bisa memahami tentang Alkitab itu. Nah, itu akhirnya saya lihat Yusuf, channel Pak Yusuf, saya lihat, saya ibadahnya itu saya tonton dengan ibadah lain, saya lihat lagi di di Alkitab itu. Nah, setelah itu wah, saya mau menyatakan kalau saya mau masuk Kristen. Nah, itu tadi cuplikan videonya, di mana tadi Murtad ini telah menjelaskan beberapa hal kepada kita. Yang pertama, bahwa dia tidak pernah ada niat untuk meninggalkan agamanya dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi niat itu muncul ketika dia melihat, mendengar ceramah Ustadz Abdul Somad yang diduga melecehkan atau merendahkan salib dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Ketika dia mendengarkan hal itu, hatinya merasa bertanya-tanya, merasa sedih. Ada apa dengan Ustadz Abdul Somad? Ustadz yang selama ini saya bangga-banggakan, Ustadz yang selama ini saya puja-puja, malah dia menyampaikan ceramah-ceramah yang diduga bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Akhirnya dia mencari dan mencari, ada apa dengan orang Kristen ini? Ada apa dengan Alkitabnya? Ada apa dengan ajarannya? Kenapa sampai sedemikian rupa Abdul Somad menghina, melecehkan, merendahkan salibnya orang Kristen? Dan dari situ dia mulai belajar tentang Alkitab. Dia belajar melalui HP. Dia download aplikasinya dan hari demi hari akhirnya dia menemukan jawaban dari kegelisahan hatinya selama ini. Akhirnya dia memutuskan bahwa saya harus menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Teman-teman semuanya, tidak banyak orang yang mengalami hal yang seperti ini. Karena firman Tuhan berkata, banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Di luar sana ada banyak sekali
orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi belum tentu kitalah yang dipilih dia nanti untuk menjadi bagian dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan, apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan, maka saya mau katakan lakukanlah di dalam hidup saudara. Ya, karena hanya Yesuslah yang datang dari surga. Dan sudah tentunya kalau dia datangnya dari surga, artinya dia tahu surga itu ada di mana. Dan sesuai dengan janjinya kepada kita, bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadaku. Dan aku akan membawa engkau di situ, di mana di tempat aku berada, di situ pun kamu berada. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Amin.